Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih apa rahasianya sekolah yang bagus itu? Nah, kali ini kita bakal ngintip dalamnya sebuah mata kuliah universitas yang keren banget yang ngebahas tuntas soal itu. Jadi ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana caranya sekolah yang biasa-biasa aja bisa jadi luar biasa? Ternyata jawabannya itu banyak banget hubungannya sama satu konsep yang namanya manajemen berbasis sekolah atau kita singkat aja MBS. Oke, kita mulai ya perjalanan kita. Bagian pertama kita coba pahami dulu. Apa sih misinya mata kuliah ini? Tujuannya itu mau kemana kita? Jadi intinya gini, MBS itu soal ngasih kekuatan ke sekolah. Coba deh bayangin, ada sekolah yang bisa bikin kurikulum tambahan sendiri sesuai budaya lokalnya. Atau bisa milih guru yang emang paling pas buat murid-muridnya. Nah, itu dia idenya. Jadi sekolah dikasih kebebasan buat ngambil keputusan, nggak lagi semuanya diatur seragam dari pusat. Tujuan mata kuliah ini tuh jelas dan praktis banget. Intinya, buat ngebekalin para calon pemimpin di dunia pendidikan dengan toolkit yang lengkap. Mulai dari teorinya, cara analisis kebijakannya, sampai refleksi kasus nyata. Biar apa? Biar mereka benar-benar siap buat ngelola sekolah secara efektif nanti. Tentu aja kan, setiap perjalanan butuh pemandu yang jago. Nah, di petualangan akademis ini, siapa ya yang bakal jadi pemandu kita? Yuk kita kenalan. Ini dia pemandu kita, Dr. Syamsuddin, MPD. Dengan tahu latar belakang beliau, kita jadi makin yakin nih sama bobot materi yang bakal kita dapat. Wah, latar belakangnya ini keren banget loh. Bukan cuma soal gelar akademis S2 dan S3-nya ya, tapi lihat deh pengalaman kepemimpinannya. Dari ketua organisasi mahasiswa, sampai punya peran penting di lembaga pendidikan. Ini nih kombinasi langka. Teori di kelas dapat, pengalaman di lapangan juga dapat. Nah, sekarang setiap perjalanan kan butuh peta biar nggak nyasar. Ini dia peta kita buat 16 minggu ke depan. Lengkap isinya setiap langkah dari petualangan belajar kita. Coba deh perhatiin alurnya. Ini logis banget. Kayak lagi bangun rumah. Minggu 1-4 kita bikin pondasinya dulu, yang kuat. Terus kita naikin kerangkanya, belajar soal implementasi. Nah, abis UTS, baru kita isi rumahnya. Ada SDM, budaya sekolah, dan lain-lain. Terakhir, pasang atapnya, yaitu ngomongin hasil akhir kayak mutu dan akuntabilitas. Jadi benar-benar terstruktur, dari kenapanya sampai gimananya. Oke, setiap perjalanan yang asik pasti ada aturannya kan? Sama kayak mata kuliah ini. Anggap aja ini rules of the game, biar semuanya bisa dapat manfaat maksimal. Nah, yang penting dicatat nih, ini bukan cuma daftar jangan ini, jangan itu. Ini tuh kontrak kuliah. Jadi semacam kesepakatan bareng, tujuannya apa? Biar kita bisa ciptain suasana belajar yang fokus, serius, tapi juga saling menghargai. Aturannya simple dan jelas kok, intinya soal profesionalisme. Pakaian yang sopan, datang on time, dan fokus di kelas. Terus aturan kayak telat maksimal 15 menit atau minimal hadir 75% itu bukan cuma formalitas loh. Itu cara buat ngebangun komitmen dan disiplin. Kan calon-calon pemimpin pendidikan nih. Selain aturan di kelas, ada satu hal lagi yang penting banget. Nggak cuma di kampus, tapi di dunia kerja juga. Apa itu? Komunikasi. Nah, ini dia panduan simpelnya. Ada 5 langkah buat komunikasi yang profesional sama dosen. Anggap aja ini life skill, bukan cuma aturan kuliah. Tiap langkahnya, dari ngelihat jam kerja, pakai salam yang sopan, sampai nyampein maksud dengan jelas, itu semua ngebangun jembatan komunikasi yang baik. Oke, kita udah lihat detail-detailnya ya. Misinya, pemandunya, petanya, sampai aturan mainnya. Sekarang, yuk kita coba zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Kenapa sih ini semua penting? Karena pada akhirnya intinya tuh di sini. Belajar manajemen berbasis sekolah itu bukan cuma buat ngejar nilai atau teori di atas kertas. Ini soal dapet ilmunya buat bikin perubahan yang beneran nyata dan positif di dunia pendidikan kita. Dan ini nyambung lagi ke aturan kehadiran 75% tadi. Jadi itu bukan cuma syarat ikut ujian ya, tapi ini soal komitmen kita sama perjalanan ini. Soal gimana kita nyerap ilmunya, biar nanti siap jadi agen perubahan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Setelah kita lihat kerangkanya, sekarang bayangin deh, kalau Anda yang jadi pemimpin sekolah, prioritas utama Anda apa? Apa yang bakal Anda lakuin pertama kali? Coba dipikirin ya. Terima kasih sudah menyimak paparan kali ini.